Puji Tuhan, kita bersyukur kembali melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14. Bagian pengajaran yang dituliskan di dalam Yohanes 14 merupakan kalimat penghiburan, begitu yang kita baca, baik dari bagian perikop yang pertama dan juga perikop yang kedua. Penghiburan yang diberikan sebab dikatakan di dalam perikop yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bagian yang kedua, ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada dua bagian kata penghiburan yang dituliskan di dalam Yohanes 14 merupakan kebutuhan kita. Penghiburan yang disampaikan bukan sekedar omong kosong biasa, tetapi disebut kebutuhan karena tidak ada seorang pun yang akan menunjukkan jalan kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana aku pergi dan di mana aku tinggal. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Inilah yang sangat dibutuhkan, sebab Filipus berkata, ayat yang ke-8, tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Murid-murid yang berjalan 3,5 tahun itu pun tidak tahu kemana Yesus pergi, di mana Yesus tinggal, dan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Ada pekerjaan yang tidak dikenal oleh murid-murid. Dari mana, karena siapa, untuk siapa. Tetapi Yesus berkata, ayat yang ke-12, barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sesuatu yang Tuhan Yesus tidak monopoli adalah pekerjaan yang dikerjakannya. Inilah yang memberkati kita. Pekerjaan yang dilakukannya tidak menjadi monopoli pekerjaan Yesus. Seorang chef, juru masak, dia tidak akan menceritakan seluruh ilmunya untuk dibagikan kepada semua yang minta kepadanya. Seorang yang dapat melakukan perkara lebih tidak akan membagikan kepintarannya kepada semua orang. Yesus adalah tangan pembuat mujizat. Yesus adalah, kata kitab Keluaran, pembuat mujizat yang selalu ada. Tidak monopoli pekerjaannya hingga kita tidak dapat melakukannya. Tetapi dikatakan ayat 12, barang
barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tidak ada bagian yang disembunyikan sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan dengan jaminan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sesuatu yang diperuntukkan bagi gereja Tuhan di akhir zaman adalah gereja yang mengenal akan rencana-rencana. Gereja yang tahu persis akan tiap rencana Allah akan menjadi gereja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apakah kita menjadi gereja di akhir zaman yang tidak sibuk dengan urusan-urusan kampungan, tetapi menjadi gereja Tuhan yang sibuk dengan urusan Allah? Maka kita akan menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang memberikan kepada kita peluang, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bukan obsesi sebuah kesombongan, tidak. Tetapi Yesus yang mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bukan dengan satu tujuan untuk melebihi Yesus, bukan. Bukan untuk satu tujuan berkata bahwa aku lebih bisa. Bukan untuk satu pekerjaan yang berkata aku lebih mampu. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Ditargetkan untuk gereja di akhir zaman, ditargetkan menjadi gereja yang melakukan seluruh kegenapan janji Allah yang tersimpan dan masih banyak yang belum dinikmati oleh gereja akhir zaman. Kita tidak mempunyai seutuhnya janji Allah karena kita belum mempercayai sepenuhnya, tidak yakin, tidak percaya kepadanya. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tidak sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting, tetapi kita diberi kesempatan untuk menjadi pelaksana firman. Kalau saudara perhatikan di dalam Yoel pasal 2, maka dikatakan ada kelompok yang menjadi pelaksana firman, yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yoel pasal yang kedua ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Inilah yang akan menjadi pelaksana firman dengan seutuh janji Allah. Kita belum mempunyai itu, sebab kita belum sampai pada kalimat yang tadi dikatakan, kamu belum mempercayai aku. Yesus ingin menjadikan saudara dan saya gereja yang menjadi kalimat Yoel 2 ayat 11, pelaksana firman-Nya kuat. Supaya apa?
kita dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan pekerjaannya lebih besar daripada itu. Akan menjadi pelaksana firman. Dan orang yang menjadi pelaksana firman, yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar daripada itu. Sebab ayat yang ke-13, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapamu di surga dipermuliakan. Dan jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Itu pasti, bukan sebuah kalimat penghibur, tapi kalimat yang pasti menjadikan setiap kita orang-orang yang bisa menikmati kebenaran bahwa apa yang kamu minta dalam namaku, aku lakukan bagimu. Pelaksana dimiliki oleh pelaksana firman, bukan oleh semua orang, tidak. Tapi dimiliki oleh pelaksana firman. Jika kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan kita akan melihat kebenaran daripada kalimat ini ketika kita menjadi pelaksana firman. Bukan menjadi gereja yang datang pergi saja, tetapi menjadi gereja yang menjadi pelaksana firman. Dan semua yang kita minta dalam namanya, aku akan melakukannya. Bukan satu pekerjaan yang sepele, tapi pekerjaan yang besar dan yang lebih besar, kata Yesus tadi, daripada itu. Masih ada serentetan pekerjaan yang belum terlaksana di akhir zaman ini. Masih ada begitu banyak janji Allah yang belum digenapi. Tidak digenapi di semua orang, tapi dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepadaku. Dan ketika kita menjadi pelaksana firman, setiap kata kita lakukan, setiap kalimat kita lakukan, setiap bagian demi bagian firman Allah kita lakukan, sedikit demi sedikit kita lakukan. Maka pekerjaan Allah nyata di dalam kita. Ini yang Allah ingin dinikmati oleh gereja. Silakan kamu nikmati semua janji Allah, janji yang diberikan Bapa kepada kita. Silakan. Satu janji Allah yang belum dinikmati oleh murid-murid sebelum kedatangannya, yaitu aku akan minta kepada Bapa, ayat 16. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sebelum Yesus tidak ada kalimat ini. Sebelum Yesus semua bekerja dengan kekuatan sendiri. Maksimal tidak, bahkan banyak kegagalan. Tetapi Yesus berkata, setelah ini aku akan minta kepada Bapa. Apa yang diminta Yesus untuk kita? Kamu tidak akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripadaku tanpa penolong ini. Kamu tidak
tidak akan menjadi sesuatu yang berarti. Kalau tidak ada penolong, kamu tidak punya kemampuan, kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tidak. Kalau ada orang berkata, oh saya bisa, saya bisa, saya khawatir bisa dari mana dia. Karena cuma dengan penolong inilah kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Karena ia akan menyertai kamu dan dia di dalam kamu. Dengan penolong ini kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripadamu. Setelah Yesus ada gereja Tuhan yang dilengkapi dengan penolong yang tinggal di dalam kamu, yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau tidak miliki penolong itu, kita gak mimpi untuk bisa lakukan pekerjaan. Bukan teman bersaing bagi Yesus, tapi tidak akan mendapatkan janji yang dikatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang memungkinkan kita melakukan pekerjaan yang lebih besar karena ada penolong yang dijanjikan Bapakku, ayat yang ke-16, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Sebab itu mengapa Yesus begitu pasti berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadamu. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mempunyai penolong ini, yang dikirim oleh Bapakku, yang tinggal diam di dalam kamu, itulah yang akan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Dan penolong itu adalah Parakletos. Dan penolong itu adalah Roh penolong yang tidak sanggup, yang tidak mampu, yang manusia lama kita tidak bisa lakukan, itu sanggup dilakukan ketika ada Roh penolong itu di dalam kita. Penghiburan terbesar yang diberikan oleh Yesus adalah ketika Ia memberikan kepada kita Roh penolong. Pekerjaan yang besar yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di akhir zaman, ketika jemaat itu penuh dengan Roh Kudus, ia menjadi jemaat yang berarti. Ia menjadi jemaat yang menjadi pelaku firman. Ia menjadi jemaat yang mampu. Yang dilakukan oleh akal pikiran manusia enggak seberapa. Hebat seperti apa, brilian seperti apa, tanpa Roh Allah ia bukan apa-apa. Tapi ketika ada Roh penolong yang dikirim Bapakku, yang diberikan kepadamu dan tinggal di dalam kamu, maka kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan ini dijanjikan Yoel pasal yang kedua kepada semua orang, kepada setiap manusia, kepada setiap daging yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus. Pasal 2 ayat yang ke-28. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Tidak pilih kasih, tapi dengan catatan tadi, percaya kepadaku. Aku akan mencurahkan Rohku, Yoel 2:28, kepada semua manusia, anak laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, semua level sosial, hamba laki-laki, perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar
besar tadi. Tapi untuk mendapatkan roh yang dijanjikan, penolong yang dijanjikan, percaya kepadaku, maka kamu akan mendapatkan roh ini, penolong ini. Kita lihat ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah, api, gumpalan asap, perubahan cakrawala sekalipun, sebelum datang hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32. Dan barang siapa yang berseru nama Tuhan, diselamatkan. Sebab di Gunung Sion, di Yerusalem, akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil akan termasuk orang yang terlepas. Untuk mengenapkan janji Allah, untuk mengenapkan janji yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 tadi, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Itu tidak bisa kalau kita sendiri, gak bisa dengan kekuatan kita, tanpa roh penolong itu. Tapi kalau ada roh penolong, apa saja engkau bisa lakukan. Dan itulah yang dikatakan, engkau bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan. Oh, kalau begitu gereja akan menyaingi. Bukan menyaingi, diberi kesempatan oleh Yesus dengan roh penolong itu, karena Roh Kudus itu pun adalah Yesus. 3 di dalam 1. Ketika Bapa bekerja, berarti Yesus dan Roh Kudus ikut bekerja. Ketika Yesus bekerja, Bapa dan Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja, Bapa dan Anak ikut bekerja. Betapa tidak gereja Tuhan punya kesempatan menjadi gereja yang menjadi pelaku firman Yoel 2 tadi, yang menjadi pelaksana firman-Nya akan menjadi begitu kuat, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, tapi akan sanggup dilakukan ketika gereja penuh dengan Roh Kudus. Ketika setiap saudara, ketika jemaat Tuhan percaya dengan penuh dan penuh dengan Roh Kudus, maka ia akan menjadi pelaku-pelaku janji Allah dengan sepenuhnya, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun akan dilakukan. Patsal 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, aku diam di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia melakukan banyak, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam aku kamu akan berbuah banyak, kamu akan melakukan banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu mari kita belajar untuk mengecap kebenaran firman Allah. Kita mempunyai kesempatan menikmati kebenaran ini dan berbuah banyak. Itulah target gereja Tuhan, target akhir zaman, gereja yang berbuah banyak. Target gereja yang berbuah banyak, yang akan
menjadi gereja yang menampakkan, menampilkan, mempermuliakan Allah di dalam dirinya. Di dalam aku dan aku di dalam dia. Apakah kita menikmati kesatuan ini? Apakah kita menikmati kebersamaan ini? Apakah kita menikmati sesuatu yang indah ketika kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita? Apakah kita menikmati itu? Sebab di luar aku, kalau tidak, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat. Sedekat apa kita dengan Kristus? Sedekat apa? Apakah kita di dalam? Mungkin belum di dalam deh. Dekat dulu deh. Sebelum kita ada di dalam Dia, dekat dulu. Di dalam Dia menjadi satu. Dekat aja belum, apalagi mau bicara di dalam Dia. Kalau dekat itu apa yang dimiliki Kristus, kita kebahagiaan. Anak yang ada di dekat orang tuanya, anak yang duduk dekat orang tuanya, apa yang orang tuanya makan, bagaimana? Kebahagiaan. Gak usah minta. Anak yang duduk dekat orang tua, saudara, bapak dan ibu, ketika ada anak saudara ada di dekatmu, mana mungkin sih kamu makan sih? Anak yang di samping, lalu bapaknya makan aja sendiri, anaknya loh. Bapak bilang enggak, itu enggak mungkin. Bahkan gak usah minta anaknya. Kita punya sesuatu, apalagi itu makanan yang begitu lezat, barangkali kita kasih dia. Kalau dia suka, udah makan. Orang tua bahkan rela gak makan asal anak makan. Ketika kita akrab dengan Yesus, ketika kita melekat, bahkan ketika kita di dalam, coba saudara bayangkan apa yang Yesus punya yang tidak diberikan kepada kita. Apa yang Yesus lakukan yang tidak diberikan kepada kita. Mana mungkin, mana mungkin. Perkara-perkara besar akan terjadi ketika kita duduk akrab dengan Dia. Bukan duduk dalam perhimpunan orang fasik, bukan duduk dalam percakapan orang. Mazmur 1 ayat 1. Akrab, duduk, berjalan bareng-bareng, tapi pembicaraan fasik. Sebab itu kenapa kita tidak menikmati keseluruhan janji Allah? Karena kita salah. Salah duduk, salah berteman, salah ngobrol, salah berjalan dengan orang yang tidak tepat. Tapi ketika kita mengakrabkan diri dengan Kristus, kita mendekatkan diri dengan Dia, kita mengakrabkan diri dengan Dia, maka kita bisa menikmati keakraban kita dengan Allah, keakraban kita dengan Kristus, mendapat bagian yang dinikmati oleh Kristus. Gak usah diam di dalam, itu udah kejauhan, barangkali susah lah bagi kita. Tetapi akrab aja deh, melekat aja, akrab aja dengan Dia. Duduklah di sampingnya. Bukankah Yohanes pasal 12 berkata, pelayanku ada di mana aku berada. Sebab itu dia bisa lakukan.
Sebab itu pelayan itu bisa mencedok air anggur dari tempayan yang tadi dituang air sumur. Jelas pelayan tahu, katanya, yang nimba air sumur itu aku yang nimba air sumur. Aku tuangkan ke dalam tempayan pencuci kaki. Bukan tempayan tempat anggur, tidak. Tapi tempayan pencuci kaki. Ada 6 tempayan pencuci kaki yang ada di muka ruang pesta itu. Karena tiap orang yang mau masuk akan dibasuh dulu kakinya. Ada tempayan air tempat pencuci kaki. Dan pelayan itu tadi nimba dan menuangkan air timbaannya ke dalam tempayan itu. Ketika pelayan itu disuruh cedok airnya, bawa kepada pemimpin pesta, tempayan itu diisi oleh air yang ditimba tadi. Pelayan itu tahu, ini air sumur. Tapi ketika pelayan itu bawa kepada pemimpin pesta dan sangat luar biasa kagetnya, sebab yang diminum oleh pemimpin pesta itu jauh lebih baik, lebih manis daripada anggur pertama yang disajikan. Luar biasa enaknya. Bukan pelayan yang menyuguhkan anggur buatan sendiri, tetapi pelayan cuma bawa anggur yang diciptakan oleh Yesus. Pelayan kebagian. Hebat kamu, bisa menyuguhkan kepadaku anggur yang lebih baik dari tadi. Pelayan senyum. Mendapat pujian, pelayan senyum karena ia bisa menyuguhkan anggur yang terbaik. Pelayan tahu siapa yang bikin air jadi anggur. Pemimpin desa nggak tahu. Pelayan kebagian. Ketika gereja Tuhan penuh dengan Roh Allah, percaya kepada Yesus, penuh dengan Roh Allah, melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang pernah terjadi, karena dia ada di dekat Yesus. Bahkan di dalam dia, aku tinggal di dalam dia, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kata di dalam Mazmur 15, berbuah lebat. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kamu akan jadi saksi bagiku, karena kamu alami. Pelayan itu dapat berkata kepada semua orang, betul air ini yang buat adalah dia, itu yang namanya Yesus. Dialah yang menyuruh kami, dan dialah juga yang menyuruh cedok air itu. Saya yakin itu menjadi sebuah pertanyaan yang begitu besar. Barangkali kebetulan rasanya kayak anggur. Coba lagi, ambil lagi, cedok lagi. Cawan kedua, cawan ketiga, sama anggur yang terbaik. Itu bukan omong kosong, itu bukan ilusi, tetapi itu merupakan kenyataan bahwa di dalam dia kita melakukan perkara-perkara yang besar, yang tidak pernah terjadi pada waktu yang lalu, tapi akan terjadi ketika dengan sungguh kita melakukan perkara-perkara sesuai dengan kehendak Allah. Dan kiranya itu menjadi bagian yang memberkati kita. Hari Sabtu yang akan datang,
mulai hari Sabtu yang akan datang, kita setiap Sabtu akan mendahului pembacaan firman dengan pujian penyembahan. Mulai hari Sabtu yang akan datang. Jadi kita akan mulai dengan 4:30. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan lebih dahulu, baru kita akan lanjutkan dengan pembacaan firman. Kita tidak tahu berapa banyak ayat yang kita bisa baca. Barangkali tidak semua yang duduk bisa baca ayat, tapi kita mulai dengan pujian penyembahan dan kita masuk dalam pembacaan firman, lalu kita akan melihat uraian dan berdoa, mengakrabkan diri lebih